Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, baik-baik saja, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan satu info mengenai timnas Indonesia hari ini, hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Naturalisasi tinggal hitungan waktu. Pascal Struijk dan Mauro tak sabar debut timnas Indonesia. Qatar merengek minta bantuan AFC. Jakarta, timnas Indonesia terus berbenah, tidak hanya dalam taktik permainan, tetapi juga dalam komposisi permainan. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana menambah pemain naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa hari terakhir rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan. Menanggapi isu ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun seperti biasa PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih Patrick Kluivert berdasarkan kebutuhan tim. Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini muncul 4 nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi tersebut, diantaranya 1. Milano Jonathans, FC Utrecht. Pemain ini mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 31 laga. Ia disebutkan sebagai kandidat terdepan untuk dinaturalisasi. Kemudian ada pemain yang kedua, Lauren Ulrich, PFB Stuttgart. Gelandang muda berusia 20 tahun ini memiliki darah Surabaya dari kakek neneknya. Musim ini ia mengoleksi 3 gol dan 7 assist dari 13 pertandingan di kasta ketiga Liga Jerman. 3. Ada Jayden Osterwood, Fenerbahce. Bek kiri berusia 24 tahun ini berpostur 189 cm dan bisa bermain di posisi bek tengah. Namun ia secara terbuka mengakui lebih memprioritaskan membela Belanda. Yang keempat ada Pascal Struijk. Leeds United adalah nama paling menjanjikan. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds yang baru saja promosi ke Premier League. Ia dinilai paling berpeluang secara segera membela timnas Indonesia. Kemudian progres naturalisasi Jairo Riedlwood dan Mauro Zylstra. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memastikan proses naturalisasi Jairo Riedlwood masih rumit. Mantan pemain Crystal Palace itu telah berbicara langsung dengan Patrick Kluivert dan menunjukkan ketertarikan memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu Mauro Zylstra, striker muda FC Volendam berusia 20 tahun, juga sedang dalam tahap proses naturalisasi. Ia telah mencatat 7 penampilan di Eredivisie sejak debut Januari 2025 dan resmi dikontrak klub hingga 2027. Mauro yang punya darah Indonesia telah beberapa kali mengungkapkan keinginan membela tanah leluhurnya. Menurut Yusanu Graha, mantan pemain Indonesia yang pernah bermain SC Feyenoord kelompok umur, mengatakan saat ini Mauro Zylstra tengah menyelesaikan administrasi penting seperti paspor dan dokumen hukum lainnya. Dukungan penuh dari PSSI serta pelatih memperkuat indikasi bahwa Mauro Zylstra menjadi bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Meski menjanjikan, proses naturalisasi bukanlah hal mudah. Selain masalah administratif, aspek adaptasi budaya dan integrasi dalam sistem sepak bola nasional juga menjadi tantangan. Namun jika semua berjalan lancar, para pemain ini dapat segera memperkuat Garuda. Kemudian di lain pihak, Qatar ingin jadi tuan rumah ronde keempat. Sementara itu dari ranah Asia, Qatar dilaporkan
meminta bantuan AFC agar kembali menjadi tuan rumah di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Permintaan ini dilatar belakangi catatan buruk mereka saat bermain tandang. Dari 5 laga tandang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Qatar hanya meraih 1 poin tanpa kemenangan dan 4 kekalahan. Sebaliknya saat bermain di kandang, Qatar tampil solid dengan mengemas 12 poin. Namun permintaan Qatar memicu kontroversi. Terlebih dengan kondisi keamanan yang tidak stabil akibat konflik di Timur Tengah, termasuk insiden rudal Iran yang mendarat di pangkalan militer di Qatar. AFC hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Banyak pihak mendesak agar AFC mempertimbangkan keamanan semua peserta sebelum memutuskan tuan rumah. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Timnas Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayu Bravo Sepak Bola Indonesia.